Ya, judulnya saya pilih Is It Too Good to Be True. Selama COVID ini kita menjadi tanda keheranan bagi rumah sakit di sekeliling kita. Karena pasien kita terutama di bidang jantung ya, itu luar biasa banyak ya pada musim COVID, yang mana aneh. Nah, tetapi orang suka bertanya, rahasianya apa sih kok pasiennya bisa begitu banyak? Nah, ketika kita punya suster atau kita punya orang yang mengenal saya menceritakan apa yang saya lakukan terhadap pasien-pasien saya, khususnya pelayanan kami di bidang jantung, maka dokter-dokter lain pada terkejut ya, dan akhirnya mereka satu persatu mundur teratur ya, karena tidak mampu melakukan apa yang kita lakukan, semuanya tentunya dengan pengorbanan dan kerja keras. Maka itu saya akan share apa sih yang kita lakukan sehingga pasien-pasien kita begitu banyak dan setia ya, mereka setia karena mereka bisa membedakan mana pelayanannya bagus, mana pelayanannya kurang bagus. Nah, tadi saya sudah katakan kita rumah sakit private ya, bukan BPJS. Tentunya kalau kita ketahui selama musim COVID ini, rumah sakit yang menerima pasien-pasien COVID tentu ramai karena memang lagi musim COVID. Tapi kita rumah sakit yang tidak menerima pasien-pasien COVID. Walaupun kita melakukan pertolongan juga pada pasien-pasien COVID, tapi hanya khususnya yang terkena serangan jantung. Ya. Background saya dulu adalah lulusan UI, saya ada lulus dengan summa cum laude ya, dan saya waktu ikut ujian UI mendapat nilai yang paling tinggi seluruh Indonesia. Jadi bukan suatu penyombongan, tapi merupakan kita itu adalah titipan Tuhan ya. Kalau kita diberikan otak yang cemerlang, kita diberikan pikiran yang kreatif, kita itu titipan Tuhan untuk melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk orang-orang lain. Khususnya apa yang bisa kita lakukan untuk pasien-pasien kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita. Nah, tentunya nanti Anda sendiri yang bisa menilai karakter saya seperti apa. Saya hanya memberikan kesaksian apa yang telah kita lakukan selama ini, selama wabah COVID ini terhadap pasien-pasien kita. Dan kita tentunya mempunyai prinsip ya. Kadang orang suka memamerkan dia punya rumah mewah, ada lagi yang memamerkan dia punya mobil mewah, dia punya istri yang cantik ya. Tetapi jarang sekali orang memamerkan bagaimana dia telah melakukan banyak hal kebaikan terhadap orang lainnya. Apa sih yang dia sudah lakukan terhadap orang lain dan bangsanya atau negaranya ya, itu jarang orang bisa pamerkan karena memang tidak ada yang bisa dipamerkan bagi mereka. Tapi dalam hal ini kita bukan ingin memamerkan, tapi kita ingin lebih banyak lagi dokter-dokter Indonesia yang kalau bisa bahkan lebih baik daripada saya ya pelayanannya, karena kita ini bangsa yang maju dan kita itu sudah merdeka sudah cukup lama ya. Sangat sedih kalau sampai hari ini pasien-pasien kita itu masih banyak yang lari ke luar negeri. Nah, kebetulan karena COVID mereka tidak lari ke luar negeri, itu merupakan kesempatan emas bagi saya untuk menunjukkan bahwa mereka itu sebetulnya tidak perlu lari ke luar negeri. Karena kita bisa memberikan pelayanan bahkan seharusnya lebih baik daripada luar negeri, karena kita adalah orang kita sendiri, kita tahu apa sih kebutuhan daripada bangsa kita sendiri. Harusnya kita lebih baik daripada luar negeri. Itu telah kita lakukan di Rumah Sakit Bethsaida. Nah ya, jadi bukan rahasia umum lagi ya, orang Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri. Ya, itu udah lama ya, triliunan ya bahkan yang disetor ke devisa dari negara kita yang disetor ke Malaysia atau ke Singapura dan ke negara-negara lainnya. Itu sangat disayangkan. Nah, pertama kali saya mau membahas mengenai, kebetulan saya adalah seorang dokter ahli intervensional kardiologi, yaitu yang suka dikenal di masyarakat ahli pasang ring ya. Nah, tentunya kita tahu sekarang ini orang lebih memilih untuk melakukan pemasangan ring dibandingkan bypass. Contohnya saja kita lihat seperti Prime Minister
ex-prime minister itu ya, Singapura ya, Mr. Lee ya, dia lebih memilih untuk dilakukan pemasangan ring, puluhan bahkan yang saya dengar, dibandingkan dengan bypass. Karena kenapa? Karena bypass penyembuhannya lama, dan juga bypass juga sama-sama tidak ada jaminan bahwa pembuluh darah yang sudah di bypass tidak bisa nyumbat kembali, masih bisa menyumbat kembali, dan tetap kedua-duanya juga harus minum obat, karena obat digunakan untuk menekan faktor-faktor resiko. Nah, di rumah sakit kami, kita sudah mempunyai angka keberhasilan, komplikasi, angka kesakitan, angka kematian yang sama dengan rumah sakit luar negeri. Ya, saya kebetulan dididik di Australia selama 15 tahun, dan kita banyak belajar ya. Saat ini, negara yang paling maju untuk melakukan intervensi adalah Jepang. Kita banyak belajar dari profesor Jepang. Waktu itu kita datangkan ke rumah sakit kami, dan kemudian kita banyak belajar dari dia, dan juga kita banyak menyiapkan alat-alat dari luar negeri yang tidak ada. Nah, ini juga merupakan hal yang jarang mau dilakukan oleh dokter lain. Ya, karena ini butuh extra effort ya. Kita harus kadang-kadang alat itu nggak ada di Indonesia. Jadi kita harus suruh orang bawa alatnya pakai tangan. Ya, ini merupakan yang sesuatu yang saya pikir pemerintah harusnya mendukung ya. Karena kita bayar pajak kan, kita memberikan dan kita bangga. Pertama bukan hanya soal uang saja, tapi kita bangga sebagai bangsa Indonesia kita bisa melakukan pelayanan dalam hal kesehatan sebaik rumah sakit di luar negeri ya. Ini masalah suatu kewibawaan daripada bangsa kita sendiri yang harusnya mendapat dukungan penuh dari Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Perhimpunan Jantung dalam hal ini, dan juga pemerintah. Ya, nah tadi saya bilang ya, saya dulu mempunyai image, saya dulu kalau terbang ke luar negeri, saya menggunakan Qantas ya. Kebetulan kan saya waktu itu lama di Australia 15 tahun. Tapi terakhir ini 10 tahun terakhir ketika Garuda sudah ditanganin oleh pihak asing ya, sehingga mutunya sangat bagus gitu. Saya tidak lagi memakai Qantas, saya memakai Garuda. Kenapa? Karena pelayanan yang diberikan Garuda itu lebih bagus daripada Qantas. Ya, terus terang kita selalu merasa bahwa terutama Qantas suatu perjalanan dari Australia ke sini, Qantas itu selalu menganggap bahwa bangsa Indonesia itu second class ya. Jadi saya kurang suka di sikap mereka terhadap seperti itu. Jadi saya lebih suka naik Garuda yang mana ini bangsa kita sendiri dan lebih sopan ya kalau saya pikir. Nah, tentunya Garuda saat ini adalah angka kecelakaan dan lain-lainnya ya, kemungkinan menunggu apalagi sudah sebaik dengan penerbangan luar negeri ya. Nah, tentunya sama juga kalau pasien kita tahu bahwa pelayanan di rumah sakit kita itu setara dengan di luar negeri, bahkan pelayanannya lebih bagus ya, mutunya sama tapi pelayanannya lebih bagus. Tentunya mereka akan memilih berobat di kita, saya yakin itu. Pasti dalam hati nurani setiap rakyat kita mempunyai hati nurani kalau dia bisa menyumbangkan sesuatu ya, baik itu devisa terhadap negara kita, dia lebih memilih untuk menyumbangkan uangnya ke negeri kita daripada ke orang lain. Saya selalu ingatkan bahwa yang bekerja di rumah sakit ini bukan hanya saya, tetapi ada begitu banyak orang, termasuk suster, termasuk cleaner, termasuk satpam, termasuk apa. Jadi kita selalu berterima kasih kepada pasien-pasien yang telah berobat di rumah sakit kita, karena uang yang dialokasi untuk itu berguna untuk banyak orang ya. Nah, juga kita selalu memperhatikan soal pendaftaran, waktu tunggu, ya. Nah, contohnya saya tidak bekerja di rumah sakit lain, hanya satu rumah sakit, karena untuk meyakinkan bahwa pelayanan yang bisa kita berikan itu yang seoptimal mungkin, ya. Dulu saya kerja di 2 tempat, jadi lagi melakukan tindakan operasi pemasangan ring, rumah sakit lain telepon bahwa pasiennya sudah nunggu dan sudah ngomel-ngomel. Nah, saya nggak bisa konsentrasi. Saya bilang, tapi kan nggak fair untuk pasien yang saya lakukan tindakan. Nah, di situ saya memutuskan untuk keluar dari rumah sakit tersebut dan cuma konsentrasi kerja di satu rumah sakit. Tentunya ini butuh pengorbanan ya. Nah, Tuhan itu tidak pernah tidak adil. Apa yang kita korbankan pasti Tuhan
lengkapi ya. Dan ternyata sekarang saya nggak perlu pergi ke rumah sakit manapun juga karena pasiennya sudah banyak ya. Bahkan kadang-kadang luar biasa banyak, kita nggak perlu untuk mencari di mana ya. Berkat itu saya percaya datangnya dari yang di atas. Nah, waktu konsultasi juga sangat disayangkan. Negara kita tidak menyadari salah satu komplain yang banyak dilakukan oleh pasien-pasien adalah dia bilang, oh dokter Indonesia itu pelit ya, tidak mau melakukan penjelasan panjang lebar, maunya cepat-cepat gitu. Ya mungkin berhubungan dengan target atau apa, I don't know ya. Tetapi kita sebagai individu di rumah sakit Bethesda, kita mempunyai waktu konsultasi sampai pasiennya mengerti apa yang kita jelaskan ya. Juga biaya konsultasinya kita sesuaikan ya. Sebetulnya saya merupakan salah satu orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar Australia ya, dalam hal ini penyakit dalam dan jantung. Kita bisa melakukan memberikan biaya setinggi waktu saya di Australia ya, tapi tidak. Kita sifatnya adalah membantu ya, bahwa bangsa kita ini masih banyak orang yang tidak sekaya di Australia, juga mereka kebanyakan memakai sistem asuransi. Jadi kita melihat pasien daripada kemampuannya, kita berikan keringanan kalau pasien itu benar-benar tidak mampu. Nah, kita bisa lihat dari kesaksian-kesaksian pasien kita itu bisa diakses di YouTube. Bagi yang berminat bisa minta ke bagian marketing, nanti bisa ditunjukkan di mana aja kesaksian-kesaksian mereka. Nah, ada hal yang mana dialami oleh semua ahli intervensi, yaitu ahli jantung yang specialty-nya, subspecialty-nya adalah memasang ring. Yaitu satu hal, yaitu kita sudah pasang cincin, cincinnya menyumbat kembali, yang disebut restenosis. Nah, kedua adalah terjadinya sumbatan di tempat yang baru. Jadi habis pasang cincin lagi, habis pasang cincin lagi. Itu sering dikeluhkan oleh pasien. Nah, namun beruntungnya kita di rumah sakit Bethesda ya, kita mendapatkan rahasia bagaimana cara mencegah hal ini. Ya, ini pertama di Indonesia. Saya rasa di Australia, di Singapura tidak ada, di Malaysia juga nggak ada ya. Kita ambil dari Amerika. Nah, aftercare, ya kadang-kadang pasien dia bersaksi sama saya, dok saya lihat ya dokter kok mengisi asuransi begitu banyak, tapi dokter nggak marah gitu ya, tenang sekali gitu ngisi. Ya iya dong, saya bilang itu tanggung jawab kita. You sudah memberikan berkat terhadap kita, ya kita harus membalas kebaikan you. Salah satunya dengan melengkapi asuransi supaya diganti, ditanggung gitu. Jangan sampai pasien sudah capek-capek berobat, udah mempercayakan dirinya kepada kita, masa urusan asuransi sampai salah isi, akhirnya pasien nggak diganti. Ya, jadi itu merupakan suatu tanggung jawab daripada seorang dokter. Jangan pikir bahwa kita cuma melakukan tindakan dan gitu mau enaknya aja yang ngomong kasarnya, habis itu mau lari dari tanggung jawab. Ya, nah pelayanan juga yang kecil-kecil ya, yang tidak memerlukan biaya, kita nggak mengambil biaya lebih lah kalau orang ini ya. Kita selalu membuat, kita berdasarkan keadilan. Kalau kita jadi pasien itu bagaimana kita mau diperlakukan, kita memperlakukan pasien itu seperti yang mau dokter memperlakukan terhadap diri kita. Ya, kita juga selalu membuka WhatsApp, baik saya sendiri maupun saya banyak mengangkat personal assistant, sehingga pasien-pasien itu mendapat pelayanan prima. Apalagi kalau misalnya pelayanan itu sifatnya urgent, jadi kita harus selalu standby ya 24 jam. Nah, kita mempunyai program Genius ya, untuk menghilangkan penyakit-penyakit kronis yang sebetulnya sangat simpel. Kita mengubah pola hidup dari pasien itu. Itu jarang mau dilakukan oleh dokter-dokter di kita, baik di bahkan bukan di sini, termasuk di Singapura maupun di Malaysia. Kenapa? Karena butuh waktu untuk menjelaskan. Kita mengurusi pasien punya makanan, kita kerja sama dengan pihak gizi dan suster dan lain-lain ya. Dan juga kalau kita mau melakukan pengubahan pola hidup, kita sendiri sebagai dokternya harus menunjukkan bahwa kita juga melakukan hal yang sama. Jadi seperti misalnya kita seorang dokter, kita merokok, tapi melarang pasiennya jangan merokok, ya pasiennya ketawa lah orang dokternya sendiri ngerokok. Jadi sayanya melakukan pola hidup yang super sehat, sehingga bisa menjadikan teladan, contoh terhadap pasien-pasien yang kita tanganin.
Sejauh ini sudah berhasil ya 3 tahun program ini. Pasien-pasien yang kita lakukan pemasangan ring tidak ada lagi yang menyumbat ya di tempat yang sama, kecuali yang nakal yang tidak ikut atau jarang minum obat atau tidak minum suplemen yang kita anjurkan ya. Itu yang disebut restenosis ya, kejadian restenosis. So far so good, almost zero ya. Nah, gagal jantung juga dengan mengubah pola hidup kita berhasil perbaiki. Darah tinggi banyak yang sembuh. Ya, yang kencing manis banyak yang lepas insulin, banyak juga yang sembuh. Yang gemuk-gemuk kita kuruskan. Kolesterol tinggi yang biasanya sangat sulit untuk ditangani, berhasil kita tanganin ya. Ada obat yang sekarang dikenal sebagai obat injeksi ya, yang bisa dibeli di Singapura yang harganya mahal untuk menurunkan kolesterol. Kita nggak perlu obat itu, karena dengan mengubah pola hidup dan melakukan pemberian obat yang standar sudah bisa mencapai targetnya. Perlemakan hati sembuh, gagal ginjal yang ringan sampai sedang bisa kita perbaiki, dan demikian juga penyakit-penyakit autoimun ya. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa yang pasiennya harusnya bersyukur ya. Kita kayak tadi saya katakan lebih bersyukur lagi karena di Singapura dan di Malaysia tidak ada program ini. Oh, lebih bagus saya bilang. Jadi kan nggak ada saingan. Ya, bagi saya saingan itu bukanlah dokter sesama dokter Indonesia. Saingan kita adalah Singapura dan Malaysia. Jadi kita harus bangkit, jangan seperti katak di dalam tempurung yang tidak mau maju, terus-terusan memikirnya rasanya iri, dengki atau apa terhadap sesama dokter kita. Tetapi kita harus lihat bagaimana kita bisa bersaing, apalagi di perdagangan global ini, kita harus lebih menang dibandingkan dengan dokter di Malaysia atau Singapura. Nah, kita contohnya, saya kasih contoh, kadar kolesterol. Kriteria itu dibuat oleh American College of Cardiology dan European Society of Cardiology. LDL atau kolesterol yang jahat itu harusnya di bawah 55. Ya, itu udah keluar standarnya. Bahkan kalau orang sudah pernah dipasang ring, kemudian nyumbat kembali, kriteria itu bergeser menjadi 40. Ya, ini belum banyak yang tahu. Ya, jadi ada pasien, dia bilang, saya bingung, saya pergi ke dokter XYZ, kok dia bilang kolesterol saya 100 bagus dok. Nah, saya kasih lihat kriterianya ya, sesuai dengan guideline yang ada di dari Amerika atau European Society of Cardiology, dan pasiennya kaget sekali, kok ada dok ya, ternyata. Jadi selama ini saya ditangani tidak dengan optimum ya dok ya. Ya udah. Nah, itu salah satunya. Kemudian kita juga merokok ya, beberapa dokter membolehkan pasiennya merokok vape ya, itu juga sama buruknya. Kita haruskan pasien itu stop merokok. Tekanan darah tinggi, nah kriterianya juga kadang-kadang usia pasien sudah tua, dianggap tekanan darahnya 150, bawahnya 90 dianggap normal, padahal it's not normal. Kita sudah keluar kriteria dari American College of Cardiology dan European Society of Cardiology, normal itu 120/80. Kalau diabetes bahkan kalau bisa di bawah 120, atasnya bawahnya di bawah 80 atau di bawah 75 ya. Nah, diabetes kita juga coba pasien yang pre-diabetes itu kita tanganin supaya jangan sampai jatuh ke diabetes ya, dengan mengubah pola hidup terutama makanan ya. Juga ada istilahnya kita mengukur kadar gula darah 1 jam setelah makan. Jadi kalau 1 jam setelah makan pasien itu di atas 120, artinya yang makanannya dia makan terlalu banyak refined karbonya, kita ubah ya. Obesitas kriterianya kita memakai BMI, body mass index itu di bawah, kalau lelaki sebaiknya di bawah 21, kalau perempuan kalau lelaki di bawah 20, perempuan di bawah 21. Perempuan lebih banyak lemaknya ya. Nah, kriteria yang dipakai kadang-kadang meleset. Kriteria yang kita pakai 25 disebut obesitas. No, 21 kita mau perfect ya. Nah, nanti saya tunjukkan saya sendiri tingginya 172. Beratnya 58, BMI saya 19,8. Itu perfect ya. Nah, kurang olahraga juga kriteria olahraganya apa? Nah, kita minimal olahraga yang mana bisa meningkatkan heart rate-nya sampai 85% daripada predicted heart rate-nya selama kurang lebih 150 menit dalam 1 minggu. Ya, bukan hanya olahraga ringan, tapi olahraga yang sampai pasiennya
merasa jantungnya berdebar-debar, keringetan, minimal ya 150 menit dalam seminggu. Kelainan pembekuan darah, stres, segala macam ini kita tangani juga. Salah satu, nanti saya bahas sedikit mengenai COVID ya, sehubungan dengan COVID, kita sudah mengobati lebih dari 3.000 pasien COVID saya ya di klinik saya. Nah, itu puji Tuhan, alhamdulillah belum ada satu pun yang meninggal. Ya, karena salah satunya terbentuknya badai sitokin adalah pasien merasa ketakutan, cemas. Maka itu dari awal-awal COVID, saya memberikan penenang dan obat tidur kepada pasien-pasien COVID. Ya, karena mereka butuh itu. Sehingga kita bisa mencegah terjadinya badai sitokin. Ya, Lp(a) juga sesuatu yang perlu diukur pada pasien yang jarang dilakukan oleh dokter-dokter. Homocysteine, defisiensi vitamin D juga merupakan hal yang belakangan ini diketahui kalau pasien itu menderita defisiensi vitamin D, kemungkinan bisa mencetuskan sumbatan jantung. Ya, nah itu juga banyak yang belum mengetahui. Bahkan beberapa dokter asuransi nggak tahu. Dia bilang, kenapa pasien sakit jantung diperiksa vitamin D-nya? Ya padahal defisiensi vitamin D bisa menyebabkan sumbatan jantung. Justru kita harus betulin itu. Ya, nah ini ketidaktahuan secara global membuat masalah yang besar terhadap pasien-pasien kita. Nah, juga penggunaan antibiotik yang terus, fungal infection itu bisa mencetuskan sumbatan jantung. Nah, ada satu hal yang disebut nitric oxide, yaitu kita ukur kadarnya dengan menaruh alat di bawah lidah. Kita punya alatnya, itu hanya bisa didapat dari diet yang benar ya, dalam hal ini diet yang banyak memakan sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, nitric oxide ini berguna untuk melebarkan pembuluh darah dan mencegah sumbatan jantung. Nah, kemudian kita masuk lagi ke konsep mikrobiota atau TMAO ya, trimethyl amine oxide. Jadi kalau kita makan makanan yang dari hewani seperti daging, ayam, ikan segala macam, maka TMAO kita akan meningkat. Ini bisa mencetuskan sumbatan jantung. Kemudian makanan yang tidak sehat ya, yang tinggi karbohidrat, refined karbohidrat, kemudian juga makanan-makanan hewani bisa memperpendek telomer kita sehingga kita menjadi menua dini ya. Umur kita 40 tetapi sel-sel kita seperti 60. Sebaiknya kalau kita ikut pola hidup yang benar, umur kita 60, sel-selnya seperti umur 40 ya. Bahkan bisa dipermudah sampai seperti umur 30. Nah, jadi faktor resiko ini sebetulnya bukan penyebab. Penyebab daripada jantung, sumbatan jantung itu adalah inflamasi atau peradangan. Ya, ini hal baru yang belum banyak dokter sadari. Ya, untuk ini tentunya kita harus banyak membaca literatur-literatur dan perkembangan riset-riset yang sekarang lagi banyak dilakukan di inflammation. Karena kalau menyetop terjadinya peradangan atau inflamasi, itu penyakit-penyakit surut. Yang tadi saya bilang, penyakit kalau kita ubah pola hidup ya, diabetes itu bisa sembuh. Ya, penyakit-penyakit yang dasarnya inflammation seperti termasuk kanker ya, bahkan beberapa tipe kanker bisa sembuh dengan hanya mengubah pola inflammatory bowel disease, kemudian multiple sclerosis, banyak listnya ya. Termasuk tadi penyakit jantung itu bisa sembuh ya kalau kita ubah pola hidupnya. Nah, bagaimana mencegah inflamasi? Tadi kita ambil data-data dari negara-negara yang mana rakyat mereka umurnya 100 sampai 120. Mereka tidak mengenal adanya penyakit jantung, penyakit darah tinggi, penyakit diabetes. Menang Nobel ya, misalnya Elizabeth Blackburn, beliau menyatakan kalau kita melakukan pola hidup setelah beberapa bulan gen kita berubah, gen kita menjadi lebih muda. Jadi nggak mustahil yang tadinya seorang yang diabetes, seorang yang mempunyai sumbatan jantung itu bisa mengecil sumbatannya.
ya, atau mencegah sumbatan baru yang tadi saya bilang kalau dipasang ring itu tidak tumbuh lagi sumbatan di dalamnya. Kemudian teori nitric oxide yaitu 1998, itu nitric oxide itu kita punya alat ukurnya ya, kita satu-satunya di Indonesia yang punya alat ukurnya. Nah kalau kita tingkatkan nitric oxide kemungkinan terjadi sumbatan jauh lebih kecil. Kemudian teori mikrobiota, jadi di dalam usus kita itu ada kuman-kuman yang membantu menunjang keseimbangan tubuh kita. Contohnya dalam masa COVID ini, kalau kita mempunyai mikrobiota yang vegan ya, yang biasanya kita makan sayur-sayuran, mikrobiota kita itu membantu memerangi kita terhadap COVID. Ya, ini udah ada sebetulnya, teori ini udah lama, cuma banyak dokter tidak ngeh aja gitu, dia nggak sadar bahwa ini ada hubungannya dengan COVID saat ini. Itu yang saya bilang kenapa kita perlu pikiran yang kreatif ya. Nah, kemudian tentang Yoshinori ngomongin tentang intermittent fasting. Kalau kita melakukan banyak intermittent fasting atau kita makan kekurangan kalori, jangan terlalu banyak kalori ya, kita makannya secukupnya aja. Ya, bagi yang orang Kristen dan Katolik tahu salah satu doanya, berikanlah kami makanan yang secukupnya, bukan seenaknya dan sebanyak-banyaknya, secukupnya saja. Kalau kita makan yang secukupnya saja, maka body kita itu, mikrobiota kita itu akan mengubah menjadi sehingga sistem kekebalan tubuh kita menjadi lebih baik ya. Nah, ini banyak sekali bukunya, cuma bukunya tidak bisa diakses di textbook kedokteran karena masuk akal. Amerika adalah negara demokratis yang sering disebut ya madu dan susu bagi setiap orang pintar yang mau berkembang di sana. Nah, mereka kalau menjual buku ini di dalam textbook kedokteran, yang baca cuma sedikit, paling mahasiswa kedokteran dan dokter-dokter ya. Tetapi kalau dijual di populer, misalnya dia berhasil bukunya dibeli sama 5 juta orang Amerika. 5 juta kalau satu buku aja untungnya $5, udah berapa itu? Udah 25 juta, maka itu mereka jadi kaya raya, itu hak mereka ya. Maka itu mereka bikin buku populer. Nah, kita harus pintar-pintar mengakses buku populer. Kalau kita lihat orang-orang yang menang Nobel Prize atau saintis, mereka pasti hobinya baca buku. Pasti mereka tahu buku-buku apa yang mereka butuhkan ya. Nah, untuk itu tentunya kita perlu pengorbanan ya. Saya kebetulan 4 tahun yang lalu anak sama istri saya pergi ke Australia ya. Mereka memutuskan untuk sekolah di sana, anak saya. Jadi istri saya ikut. Jadi waktu saya gunakan waktu senggang saya untuk menggali ilmu setinggi mungkin, supaya kita bisa sumbangkan semua ilmu ini kepada pasien-pasien kita ya. Jadi saya hobinya baca buku memang dari dulu ya, sama sekarang banyak sekali YouTube kita bisa mengakses ilmu-ilmu ini. Jadi karena kebetulan bahasa Inggris bukan bukan juga second language bagi bangsa kita, sehingga perlu orang seperti saya yang membantu menganalisir ilmu-ilmu ini dan sehingga bisa diaplikasikan terhadap pasien-pasien kita. Nah, ini contohnya ya, Dean Ornish ya, ini dokter yang dipakai oleh Bill Clinton. Bill Clinton itu pernah menjalani bypass, kemudian menjalani pemasangan ring, tetapi nyumbat lagi, akhirnya mengikuti program ubah pola hidup. Sampai 20 tahun tidak terjadi apa-apa, bagus semuanya ya. Ini contohnya, itu bukunya Undo It ya. Nah, ini banyak orang dokter kita reluctant ya, karena menganggap bahwa pengobatan satu-satunya hanyalah ya kalau orang sakit itu dikasih obat, tapi mereka melupakan ada pola hidup yang harus diubah. Karena orang itu bisa sakit karena salah pola hidup, bukan karena apa-apa ya. Beberapa penyakit karena salah pola hidup, nggak semuanya. Nah, ini Profesor Esselstyn ngomongin tentang bagaimana kalau orang punya sumbatan itu bisa kita kecilkan ya. Jadi banyak ya dokter yang tidak tahu hal ini. Nah, ini contoh pasien-pasien saya ya, berat badannya berhasil kita turunkan. Nah, berat badannya turun, diabetesnya sembuh ya, darah tingginya sembuh, kolesterolnya bisa terkontrol
sumbatan jantungnya tidak terjadi sumbatan kembali. Nah, ini contoh-contohnya tuh. Ada yang turun sampai 60 kilo, 50 kilo dalam waktu 1 tahun. Nah, COVID itu merupakan tes sebetulnya untuk pasien-pasien mengetahui siapa sih dokter yang sebetulnya care terhadap mereka, siapa sih dokter yang setia terhadap mereka ya. Nah, pada waktu saya bilang ini perumpamannya seperti pernikahan ya. Pada waktu kita aman-aman aja, belum ada COVID, pasien datang, dokter diberkatin, ya mendapatkan keuntungan dari pasien dan sebagainya. Tapi waktu COVID, apakah dia tetap setia? Seperti saya bilang seperti pernikahan ya. Waduh, waktu nikahnya, waduh, heboh. Ya, ngundang sampai 10.000 undangan. Dan gitu cincinnya berlian nggak tahu berapa miliar ya. Kemudian jalan-jalan ke luar negeri, honeymoon. Itu waktu pernikahan. Tapi sesudah itu 1 tahun cerai. Ya, 10 tahun cerai. Nggak setia. Jadi kita bilang ini banyak terjadi, kadang-kadang kita itu setia terhadap baik pasiennya setia maupun dokternya setia terhadap pasiennya. Susah sama-sama dipikul ya. Nah, ini saya mau menunjukkan. Jadi kayak dokter itu sebetulnya mempunyai tanggung jawab ya, bukan hanya hak, punya kewajiban, pengabdian dan pengorbanan. Jadi pada waktu COVID ya, saya tidak pernah mengunci diri atau berusaha untuk lari dari kenyataan COVID demi untuk melindungi diri saya sendiri. Ya, kenapa? Ini seperti tentara ya. Waktu tentara itu disumpah, kalau ada emergensi negara, dia harus berperang. Ya kalau nggak ada emergency dia bersyukur. Dia bisa spend time sama keluarganya. Tapi kalau ada emergency dia harus pergi. Ya seperti sekarang kita lihat Ukraina sama Rusia, ya tentara-tentara yang tergabung dari NATO sekarang dikirim. Dia ada risiko perang dengan Rusia dan ditembak bisa mati. Nah itulah tanggung jawab seorang dokter juga. Jadi kita nggak bisa mau melarikan diri dari COVID ini. Kita harus membantu ya program pemerintah dalam menangani COVID. Maka itu saya bilang saya nggak pernah hilang, saya ada terus. Walaupun usia saya di kurun usia yang katanya boleh ngumpet, itu yang saya nggak pernah ngumpet. Ya, nah kita harus ketahui dalam tindakan intervensi kita harus memakai baju yang disebut apron. Baju itu sendiri sudah berat, ya karena kita harus melindungi tubuh kita dari radiasi. Jadi kalau kita harus menggunakan semua preparation yang kita lakukan, ya APD apa, kita tidak mungkin melakukan tindakan dengan optimum. Ya, jadi harus ada bagaimana caranya kita bisa tetap memberikan pelayanan yang terbaik dengan memakai peralatan untuk perlindungan seminim mungkin. Nah, akhirnya Tuhan memberikan jawaban, ubah pola hidup. Nah di situ awal-awal sebetulnya kita udah melakukan perubahan pola hidup itu sudah 3 tahun, tapi di 2 tahun ini menjadi sangat populer karena orang-orang yang melakukan pengubahan pola hidup sesuai dengan nasihat kita itu kena COVID, belum ada yang meninggal dan belum ada yang sekarang yang Omikron ini hampir belum ada yang terkena. Ya kalau dia melakukan pola hidup yang benar. Nah kita bersyukur karena kita mengetahui hal ini sehingga kita bisa melakukan pertolongan terhadap pasien-pasien kita tanpa harus ketakutan terhadap COVID itu. Nah, ini yang tadi salah satu yang diungkapkan ketika ditanya, apa sih dok? Banyak dokter lain tanya, apa sih dok itu mengubah pola hidup itu? Ketika saya kasih tahu, itu kita harus melakukan, kita makannya harus sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. Mereka satu persatu mundur teratur. Nah, saya bilang, ya nggak aneh bagi saya karena semuanya harus ada pengabdian dan pengorbanan. Jadi kalau kita ngomong di mulut bahwa kita betul-betul sayang terhadap pasien kita, ya kita rela untuk mengabdi dan berkorban. Jangan cuma di mulut doang ngomong sayang, tapi nggak rela kok untuk berkorban. Nah ini yang harus sebetulnya dijadikan suatu contoh. Ya, karena hal ini juga tidak mungkin dilakukan atau sulit dilakukan oleh dokter lain. Ya, nah
itu hanya bisa dilakukan oleh dokter yang bangsanya sama. Dalam hal ini ya kita di Indonesia, kita lakukan untuk pasien-pasien Indonesia kita. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan ya, bagi saya kebanggaan karena Tuhan tuh sudah membuka jalan, mereka tidak bisa ke Singapura, tidak bisa lari ke Malaysia selama COVID nih. Nah, ini kesempatan kita untuk menunjukkan siapakah sebetulnya dokter yang terbaik sebetulnya untuk pasien-pasien kita. Nah, balik lagi disitulah salah satu kenapa kita sangat diberkati selama COVID ini ya. Dan tentunya Tuhan tidak tinggal diam ya. Tuhan melihat hati. Kalau hati kita benar dan pelayanan kita yang terbaik, pasti kita akan diberkati. Nah, ada pepatah superior dokter. Jadi dokter yang superior itu dokter yang bisa mencegah pasien itu jangan sampai sakit. Dalam hal ini misalnya COVID. Dokter yang superior itu bisa memberikan nasihat, pasien itu jangan sampai kena COVID, atau kalau kena ringan. Ya kalau sudah kena baru diobatin itu masuk average dokter. Bahkan kalau sudah kena berat baru diobatin itu udah masuk inferior dokter. Ya, nah ini sebagai salah satunya. Jadi kadang-kadang pasien kurang menghargai dokter yang mencegah dia nggak pernah kena. Karena dia bilang teorinya mudah sekali, memang mudah, hidup itu mudah. Ya, apa yang Tuhan suruh itu sering mudah. Cuma manusia tidak mau melakukannya. Saya pernah ada anak muda datang ke saya. Dia suka main perempuan, kena penyakit kelamin. Nah, dia tanya, dokter paling manjur supaya saya nggak kena penyakit kelamin apa? Karena dokter lain bilang pakai kondom. Dokter lain bilang pakai obat antivirus. Dokter lain bilang pakai obat antibiotik. Menurut dokter Dasaat paling manjur, dia bilang, yuk jangan berkelamin. Betul gak jawabannya? Betul. Susah dilakukan. Ya, karena kita tahu bahwa dunia ini terhadap hukum-hukum, nggak mau bahas soal rohani dalam hal ini ya. Yang gampang itu adalah dan mudah dilakukan dan mengubah pola hidup. Tapi orang tidak mau melakukannya karena dianggap susah. Ya, karena saat ini semuanya maunya gampang ya. Terpapar COVID atau terpapar tapi ringan, angka kematian 0. Pasien yang sudah terkena COVID masih bisa kita selamatkan. Nah, kita karena tahu sekali struktur COVID ini yang disebut tadi badai sitokin, kita tahu sekali karena kita mempelajari sel-sel. Nah, kalau kita sudah ahli dalam sel-sel, kita mengetahui bagaimana mengubah sel-sel itu, kita tahu jawabannya bagaimana menang melawan COVID. Nah, sedikit saya kasih tahu apa sih ilmu yang kita dapat. Saya kasih contoh, ya. Orang suka dia nggak memperhatikan nih. Dia bilang ini ada YouTube nih, YouTube ya, yang buat juga bukan dokter, yang buat nggak tahu siapa. Ada juga yang dokter ya. Tapi kacau. Saya bilang, YouTube-nya menyatakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, makanlah banyak daging, makanlah banyak telur, makanlah banyak susu dan sebagainya. Nah, saya bingung. Amerika itu negara yang kurang gizi atau kelebihan gizi? Kelebihan gizi dong. Gendut-gendut apa kurus-kurus? Oh gendut-gendut dok. Mereka makan daging? Oh makan dok. Makan susu nggak makan. Nah kenapa? Kita lihat di Amerika banyak yang mati. Oh banyak yang mati COVID. Lebih banyak dari negara Asia. Oh ya lebih banyak. Nah kenapa kita ikutin nasihatnya? Makan-makan yang begituan. Nah kita harusnya ngelihat ya. Kita tadi bilang kita punya pikiran kreatif. Apalagi kalau kita orang benar. Pasti Tuhan nunjukin rahasianya. Rahasia menang dari COVID ini gimana? Kita lihat Butan. Nah, Butan yang sampai hari ini yang meninggal di bawah 5. Nah, bagaimana rahasia dia? Mereka makan ini nggak daging? Enggak. Makan mereka apa? Vegetarian dong. Nah, kenapa? Why don't you follow becoming a vegetarian? Why you mau dengerin orang yang kasih nasihat, yang dia sendiri udah kena COVID hampir mati, dia sendiri udah kena COVID hampir mati, ya, karena makanan-makanan yang sampah yang dia makan. Lantas dia kasih nasihat, suruh orang makan makanan begitu. Yang nggak benar lah. Saya sendiri kena COVID yang Delta. Ya, ini kesaksian saya. 5 hari sembuh, paru-paru nggak ada putih, nggak ada terjadi apa-apa. No problema. Ya, kata kita mengikuti hal-hal yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita bahwa ini adalah rahasia untuk menang melawan COVID. Nah, kalau lihat, kita pelajari dari bayi dan anak-anak itu, kalau kena COVID itu ringan. Survival rate-nya sangat besar. Pelajarin dong kenapa. Salah satunya saya tunjukkan di list ini. Mereka mempunyai healthy endothelium. Ya, karena anak-anak kecil nggak ada dong, jarang anak kecil merokok ya.
mereka mempunyai clothing function yang bagus, karena clothing function itu banyak berubah setelah kita mengubah pola hidup kita. Kita mulai makan yang sampah-sampah ya, sehingga darah kita lengket, darah kita kental. Nah, bayi-bayi dan anak ini mempunyai less ACE2 reseptor, pre-existing immunity, itu teori BCG, dan sebagainya, diversity of microbiome. Nah, kita lihat kenapa anak kecil itu masih kita atur makannya, ya. Nggak ada anak kecil tiba-tiba seenaknya tiba-tiba makan babi panggang 1 kilo, nggak ada. Yang ada orang dewasa. Ya, anak kecil kita masih paksakan mereka makan sayur dan buah, ya. Nenek-nenek juga tahu bahwa sayur dan buah itu yang paling sehat. Itu anak kecil kita berikan itu. Anak kecil mempunyai nitric oxide yang tinggi, sehingga kita dari semua ini dia mempunyai high melatonin. High melatonin ini adalah karena anak kecil tidurnya lebih teratur dan dia harus tidur berjam-jam. Kalau enggak, kita sebagai orang tua akan nasihatin mereka untuk tidur atau memaksakan mereka untuk tidur sesuai dengan jam waktu tidur. Ya. Nah, kalau semua ini menyebabkan tidak terjadi badai sitokin, anak kecil kalau kena COVID, dia nggak sedih, dia nggak pikirkan dia bisa meninggal, bisnisnya tidak jalan lah, no problema, dia minum obat, dia nangis sebentar, dia tidur, besoknya 2-3 hari sembuh. Ya, why? Kenapa dokter-dokter nggak pelajari dari hal ini? Why? I don't understand that. Saya nggak ngerti kenapa mereka dibutakan. Mereka nggak ngelihat ini semua. Ini sudah kita pelajari dari awal-awal, ya. Dengan tujuan kita percaya bahwa Tuhan ingin membantu kita orang benar untuk melepaskan daripada neraka COVID ini. Dan ternyata kita berhasil. Tapi sayangnya hanya pasien-pasien yang mengenal kita. Yang pasien nggak mengenal, dia nggak tahu, mereka ikut jalan nasihat makan inilah, makan itulah, segala macam yang mengandalkan obat. Kita nggak mengandalkan obat yang kebanyakan pada waktu awal-awal COVID juga nggak ada di Indonesia. Ya, kita pakai obat asal aja, nggak ada di guideline-nya juga. Nah, jadi bagaimana orang meninggal COVID? Nah, kita udah tahu meninggalnya karena cytokine storm atau badai sitokin, blood clot, vascular complication itu banyak sekali. Jadi kita tahu, kita kasih, karena kita kan dokter jantung, dokter pembuluh darah, kita kasih pengencer darah dulu ke pasien-pasien ini. Nah, maka itu kejadian vascular complication hampir nggak ada, karena pasien-pasien kita terutama udah dibetulkan, pembuluh darah yang tersumbat sudah kita betulkan. Beruntunglah dia yang udah diabetesnya sudah baguskan, tekanan darahnya dibaguskan, segala macamnya udah kita kontrol, kolesterol kita kontrol, kemungkinan meninggal kecil, hampir nggak ada gitu. Nah, itu yang kenapa kita menjadi populer, ya, rumah sakit kita, karena pasien dari mulut ke mulut sudah bercerita dia kepada, ternyata mereka kena COVID oke-oke aja kok, ditanganin di sana nggak ada masalah apa-apa, ya. Nah, side effect of the medication ya, COVID kadang-kadang dibom, pasiennya dikasih obat banyak, nggak ada bukti ilmiahnya. Saya bilang, mana bukti ilmiahnya? Show me. Kalau ada obat antibiotik sampai hari ini masih dikasih antibiotik, antiviral, mana bukti ilmiahnya? Nggak ada bukti ilmiahnya. Efek sampingnya yes. Jadi meninggalnya karena over treatment with unproven therapies. Ya, jadi kita harus scientific ya, harus ada buktinya. Memberikan pengobatan itu harus ada buktinya. Nah, tadi saya bilang program yang kita lakukan ada buktinya kok, didukung sama pemenang Nobel. Ya, bukannya asal omong, tapi kita ada buktinya semua. Nah, ini salah satu yang kita lakukan terhadap pasien-pasien kita sehingga kebal terhadap COVID, relatif kebal ya kita bilang ya. Jadi BMI dia kita turunkan, smoking kita stop, nitric oxide-nya kita optimalkan. Nah, kalau orang makannya sayur-sayuran dan buah-buahan, kita cek urinnya, itu sifatnya basah, bukan asam. Karena sifatnya asam itu salah satunya nanti dibahas oleh pemenang Nobel. Jadi, kalau kita urinnya alkaline, kita punya penyakit yang dasarnya adalah radang, itu membaik atau sembuh. Ya, kita juga ajarkan jangan makan makanan yang mana kamu 1 jam cek gula darah lebih dari 120. Itu terlalu tinggi karbonya. Kamu kurangin. Ya, misalnya pasien mau makan nasi putih. Kita anjurin boleh kamu makan nasi putih, tapi lebih bagus lagi nasi merah atau shiratake.
Lebih bagus lagi kacang-kacangan seperti kacang hijau. Nah, kalau kamu masih mau makan nasi putih tapi kamu gabung, kamu harus makan sayuran. Ya, 2 piring. Supaya penyerapan gulanya lambat, kamu cek gula darahnya 1 jam tidak lebih dari 120. Ternyata berhasil. Ya, kita bina pasien kita sehingga mempunyai mikrobiota yang sifatnya vegan. Sehingga mereka resisten terhadap racun-racun tubuh, resisten terhadap COVID. Ya, TMAO levelnya kita buat serendah mungkin dengan ubah makanan. Nah, kita ubah juga CRP-nya, oksidasi LDL itu kita ubah. Plateletnya, agregasi plateletnya kita buat hypo. D-dimernya kita buat normal. Maka itu banyak pasien celaka kena vaksin. Nggak pernah ngukur ini, tiba-tiba vaksin. 2 hari setelah vaksin jeblok, jatuh, kena stroke. D-dimernya ribuan. Ini mereka nggak pernah periksa. Ya, mereka nggak tahu vaksin itu bukan without side effect. There is a side effect. Maka itu kita preparation bagus dulu seperti olahraga. Olahraga bukannya nggak ada side effect. Kalau orang punya sumbatan jantung dia olahraga, dia kena serangan jantung, banyak yang meninggal. Nah, kita buat tensinya bagus, LDL-nya turun, kemudian kita buat semua masalah, misalnya ada sumbatan jantung kita betulin dulu, kita lakukan pemasangan ring. Kemudian spot livernya, kalau ada perlemakan hati kita kuruskan pasiennya sehingga livernya menjadi normal, ginjalnya abnormal kita bikin normal dengan mengubah dietnya. Kita kuatkan dia punya innate immunity. Dan antibodinya kita bisa ukur ya. Kadang-kadang orang pasport vaksin, ada orang yang udah di booster 2 kali, vaksinnya 0. Itunya apa tuh jumlah antibodinya, percuma. Kita ada yang ini lagi didebatin mau pakai paspor vaksin atau paspor antibody. Ya, kita ubah pasien itu sehingga mempunyai umur biologisnya muda. Walaupun dia umurnya 60, biologisnya seperti anak muda. Sehingga anak muda kan kemungkinan meninggal kena COVID jauh lebih kecil daripada orang tua dengan komorbid. Ya, vitamin D-nya kita optimalkan, kemudian kita tambahkan suplemen vitamin, contohnya K2. K2 itu dibutuhkan untuk membalance kalsium di dalam tubuh kita, sehingga kalsium itu tidak hanya pergi ke gigi atau ke tulang, tapi jangan sampai kalsium itu pergi ke jantung, ke pembuluh darah jantung menyebabkan sumbatan. Itu harus kita buffer dengan K2. Ini juga banyak yang belum mengerti ya. Exercise harus ya. Jadi jangan sampai PPKM ya tambah berat badan, tambah 10 kilo, 20 kilo. Harusnya orang PPKM gunakan waktunya untuk olahraga, gunakan waktunya untuk mengimprove ini semua. Saya yakin gak bakal menjadi menakutkan ya. Tidak ada menakutkan lagi, santai aja dengan COVID ya. Dia akan menjadi teman kita. Teman yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya seperti singa yang mengaum-aum tapi tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita orang benar. Ya, saya rasa cukup sekian. Terima kasih.